Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Mariana dengan NIM 22080567 dari kelas PM2B. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester Ilmu Pendidikan Islam, yaitu menyampaikan ayat Al-Quran serta hadis yang berkaitan dengan pendidikan Islam beserta artinya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan yang pertama yaitu Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapanganlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung yaitu yang pertama, ayat ini menjelaskan tentang adab menghadiri majelis, yakni berlapang-lapang dan memberikan kelapangan kepada orang lain agar bisa duduk di majelis itu. Yang kedua, Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, Allah memberikan balasan atas perbuatan seseorang berdasarkan hakikat dan motivasi perbuatan itu. Yang keempat, ayat ini memotivasi orang-orang yang beriman untuk menuntut ilmu dan menjadi orang-orang yang berilmu. Yang kedua, surah An-Nahl ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung yaitu yang pertama, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang baik, yakni dengan cara belajar kepada orang yang memiliki ilmu. Yang kedua, kitabullah yang disempurnakan, Al-Quran, adalah sumber belajar bagi manusia agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad adalah ahli Al-Quran, sehingga menjadi suri tauladan dalam perkataan, perbuatan, dan taklid bagi umatnya. Yang keempat yaitu guru adalah sumber pengetahuan bagi peserta didik baik dalam perkataan, sikap, dan perbuatannya. Yang ketiga yaitu surat Thaha ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fata'alallahul malikul haq wa la taj'al bil qur'ani min qabli in yaqda ilaika wahyi. Wa qur rabbi zidni ilma. Artinya, maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung yaitu Allah menegaskan kepada Nabi Muhammad SAW untuk tidak tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran, yang mana kita juga diperintahkan seperti itu, untuk tidak tergesa-gesa dan dapat menghafal, memahami, serta mengamalkan apa yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Kemudian, perintah untuk berdoa agar ditambahkan ilmunya, karena setiap sesuatu hal yang baik harus diawali dengan sebuah doa, karena dengan doa akan dipermudah dan dilancarkan dalam segala halnya. Yang keempat yaitu surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum dha'ifatan liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung, yang pertama, menuntut ilmu dan memperdalam ilmu agama Allah adalah bagian daripada jihad. Oleh karena itu, Allah menyebut orang yang keluar untuk menuntut ilmu adalah satu bagian dari kelompok jihad. Yang kedua, ayat ini menunjukkan keutamaan ilmu syar'i dan bahwa orang telah mempelajarinya, ilmu hendaknya menyebarkannya di tengah-tengah hamba Allah, karena tersebarnya ilmu dari orang alim atau berilmu termasuk keberkahannya dan pahalanya yang akan berkembang untuknya. Yang kelima, surat Al-Kahfi ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lahu Musa hal attabi'uka 'ala an nu'allimani mimma 'allamta rusyda. Artinya, Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang besar, ilmu yang benar di antara ilmu yang telah diajarkan kepadamu?
Nilai-nilai pendidikan yang terkandung, ayat ini mengajarkan bagaimana sebaiknya adab seorang pelajar kepada gurunya, dan tutur kata yang lembut dan sopan kepadanya, dan mengikirkan bahwa ia belajar dari sang guru, berbeda dengan sikap orang-orang sombong yang merasa dirinya tidak butuh dengan seorang guru. Selanjutnya adalah hadis tentang pendidikan. Yang pertama yaitu hadis tentang pentingnya menguasai ilmu pendidikan. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya atau dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung yaitu yang pertama, mencari ilmu hukumnya wajib bagi semua orang. Kemudian ilmu berperan penting dan menjadi kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga, dalam mencari ilmu harus sesuai dengan ketentuan Islam dan dipergunakan untuk manfaat. Dengan ilmu, di dunia akan memperoleh ketenangan jiwa dan ketenteraman hati, serta dengan ilmu di akhirat akan memperoleh surga Allah. Yang kedua yaitu hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung yaitu yang pertama, menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan ilmu, seseorang akan memiliki pengetahuan yang luas dan pandangannya menjadi lebih terbuka terhadap berbagai permasalahan yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu hadis tentang menghormati guru. Ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi, as-sakinata wal waqara wa tawadhu'u liman ta'allamuna min. Artinya, belajarlah kalian ilmu untuk ketenteraman dan ketenangan, serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung, kewajiban menuntut ilmu, karena dengan ilmu kita bisa memperoleh ketenteraman hati dan ketenangan jiwa. Dengan menghormati guru, maka kita akan mendapatkan keberkahan dari ilmu. Kemudian seorang murid harus memperhatikan adab-adab ketika berada di depan guru. Yang keempat yaitu hadis tentang ilmu lebih berharga daripada uang. Innal anbiya alam yuwarisu dinaru wala dirhama. Innama waratul ilma faman akhadha bihi haqqil wafir. Artinya sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang telah mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Nilai-nilai yang terkandung yaitu ilmu adalah kekayaan yang sesungguhnya. Bahkan ilmu itu lebih baik, lebih berharga, dan lebih mahal daripada harta. Ilmu agama itu akan menjaga dan melindungi pemiliknya di dunia dan di akhirat, sedangkan harta tidak bisa melindungi pemiliknya. Ilmu agama yang bermanfaat tidaklah Allah berikan kecuali kepada hamba-hambanya yang salih dan bertakwa. Adapun harta, maka Allah memberikannya baik kepada hamba yang muslim ataupun kafir, yang berbuat baik maupun buruk, dan yang salih maupun yang jahat. Kemudian yang terakhir yaitu hadis tentang jaminan bagi para penuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nilai-nilai yang terkandung yaitu ada banyak keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menyibukkan dirinya dalam menuntut ilmu. Mulai dari tingginya derajat menuntut ilmu, dimudahkan jalan menuju surga, dan sebagainya. Orang-orang yang menuntut ilmu ketika di dunia, maka nanti di akhirat akan dimudahkan melalui jembatan Shiratal Mustaqim sehingga selamat dan sampai ke surga. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.